surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Atas kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini kami boleh dapat bertemu untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Bimbingan hikmat-Mu karuniakan kepada kami, terutama kepada anak-anak didik kami, agar mereka boleh dapat mendengarkan dan memahami pelajaran yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita diperhadapkan dengan kondisi COVID-19 yang tentu membuat kita sangat prihatin, terutama dalam proses belajar mengajar, sehingga hari ini tentu kehadiran para siswa-siswi tidak seperti biasanya, karena jumlah yang hadir hari ini kurang lebih 11 orang. Tentu ini merupakan sebuah keprihatinan, tapi tentu ini kita harus terima keadaan seperti ini, karena kalau kita tidak menerimanya, tentu kita akan mengalami risiko yang membahayakan kita. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengertian keluarga. Pengertian keluarga. Ada yang tahu keluarga itu apa? Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga ini disebut keluarga kecil. Keluarga kecil. Terbentuknya keluarga ini tentu atas kasih karunia dari itu Tuhan yang mempertemukan orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Kemudian melahirkan kita sebagai anak. Nah, jumlah anak itu ada yang satu, ada yang dua, ada yang lebih dari dua. Tapi itu adalah merupakan karunia daripada Tuhan kepada keluarga. Jadi keluarga ini terbentuk oleh karena kasih karunia Tuhan. Seperti dijelaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 24. Karena itu seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itulah bentuk awal dari keluarga. Nah, tentu dalam pemahaman kita, keluarga itu adalah merupakan pokok utama di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga orang tua kita. Nah, tentu dalam keluarga itu ada fungsi dan peran. Ada fungsi dan peran yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Fungsi dan peran yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, tentu yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis ini bicara tentang keturunan. Keturunan. Tuhan mempertemukan laki-laki dan perempuan, disatukan menjadi suami istri, kemudian Tuhan memberikan karunia atau Tuhan memberikan keturunan. Maka lahirlah anak. Itu disebut fungsi biologis. Kemudian fungsi keluarga yang berikutnya itu adalah fungsi sosialisasi anak. Fungsi sosialisasi anak. Fungsi ini tentu merupakan pembentukan kepribadian anak di dalam lingkungan di mana anak itu berada. Anak tentu bersosialisasi dengan ayah dan ibu. Kemudian dia beranjak besar, dia akan bersosialisasi dengan teman yang ada di sekitarnya.
yang ada di sekitar rumah. Itu disebut dengan fungsi sosialisasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini berbicara tentang apa? Rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anak, ya. Kemudian ada rasa keintiman antara kedua orang tua dengan anak, ya. Kemudian ada rasa aman yang tentu tercipta dalam keluarga. Itu disebut fungsi afeksi. Ya, fungsi afeksi adalah ada kasih sayang. Kemudian apalagi ada keintiman, ada perhatian, dan ada rasa aman. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini berkaitan dengan pendidikan. Ya, berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena apa? Oleh karena anak kecil ketika lahir, ya, tentu dia akan beranjak menjadi anak-anak, tentu dia akan melanjutkan pendidikan dari tingkat TK atau tingkat PAUD sekarang, kemudian tingkat SD, itu enggak, kemudian tingkat SMP, SMA, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan fungsi edukatif, ya, menyangkut dengan pengetahuan anak. Jadi fungsi-fungsi inilah yang kemudian diterapkan oleh kedua orang tua kepada anak. Jadi anak ini tidak hanya sekedar dilahirkan, tetapi ada tanggung jawab dari sosialisasi dengan kedua orang tua, kemudian dengan orang lain, kemudian dengan sesama. Itu adalah merupakan fungsi edukatif. Yang paling penting adalah fungsi religius. Tahu fungsi religius? Fungsi religius itu adalah menyangkut dengan keyakinan anak tersebut. Itu enggak? Karena kedua orang tua kita pasti beragama. Maka agama itu diturunkan kepada anak, ya. Dan tentu anak akan mengikuti agama kedua orang tua. Kalau agama kedua orang tua Kristen, berarti anaknya pasti Kristen. Ini yang paling utama. Hubungan anak tidak hanya sekedar dengan kedua orang tua, ya, tetapi yang paling utama adalah hubungan anak dengan siapa? Dengan Tuhannya sebagai pencipta. Bersyukur karena Tuhan menciptakan, lahir melalui kandungan ibu, kemudian dibesarkan sampai hari ini. Itu disebut dengan fungsi apa? Religius. Jadi fungsi religius itu berbicara tentang apa? Keyakinan anak tersebut. Kemudian fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini, ya, tentu anak diberikan suasana segar dan gembira oleh kedua orang tua. Misalnya anak dibawa ke tempat wisata. Kalau di tempat kita yang paling terkenal itu adalah Pasir Panjang, betul enggak? Dibawa ke sana, kemudian dia lihat alam sekitarnya, dia lihat pemandangan laut. Ya. Disitulah rasa kegembiraan anak itu terasa sangat tinggi. Bahkan dia kepingin supaya kalau bisa berhari-hari dia bermain di situ. Nah, itulah merupakan satu fungsi peran dari orang tua. Ya. Tidak hanya melahirkannya, ya, tapi sampai kepada kesenangan anak itu. Tentu Anda pernah ke Pasir Panjang. Siapa yang sudah pernah ke Pasir Panjang? Ada? Ada yang sudah pernah ke Pasir Panjang? Ada. Tentu Anda lihat apa di sana? Selain laut apa? Selain laut apa? Apa yang Anda lihat di sana? Pasir. Ya, namanya Pasir Panjang pasti ada pasir, ya kan? Iya, seperti itu, ya kan? Kemudian selain pasir apa lagi? Ada binatang di sana? Ada. Ada binatang di sana kan? Binatang apa yang Anda lihat di sana? Ya. Tentu banyak.
fungsi yang berikutnya adalah fungsi ekonomis. Ini tentu berkaitan dengan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ternyata anak juga memiliki peran untuk membantu kedua orang tua. Ya, membantu kedua orang tua. Bekerja, ya, bekerja di sawah, di ladang, ya, tentu untuk kebutuhan sehari-hari